Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, karena memang baru bisa upload video tembakau itu baru bisa hari ini. Sebenarnya pada awal-awal tentang pupuk dasar sudah mau upload, akan tetapi memang karena ada sebuah keterbatasan jadi belum sempat. Nah, sampai hari ini usia tembakau sudah kurang lebih 45 sampai 50 HST. Sudah tinggi, kemudian juga sudah subur. Nah, akan tetapi pada video kali ini kita akan sepilkan tentang pupuk dasarnya. Pupuk dasar apa yang kita gunakan untuk tanaman tembakau pada musim ini? Karena memang segi pertumbuhan, bagus atau tidaknya pertumbuhan tembakau itu tergantung pada pupuk dasar selain pada pupuk susulan. Karena nanti akan terjadi layu fusarium atau mungkin layu bakteri, itu juga karena memang olah lahan pada pupuk dasarnya mungkin yang kurang teliti, kurang bagus. Nah, maka dari itu simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat. Nah, untuk pupuk dasar dari tanaman tembakau itu sendiri, mungkin teman-teman sering atau paling mudah didapat yaitu kotoran hewan, entah ayam ataupun kambing. Nah, alangkah lebih baiknya apabila kita menggunakan kotoran ayam itu difermentasi terlebih dahulu. Padahal juga fermentasi tidak terlalu lama, hanya butuh waktu kurang lebih 1 minggu itu sudah jadi. Nah, jika teman-teman tidak sempat menfermentasi, maka diusahakan didiamkan pada lahan itu kurang lebih 2-3 minggu agar amonia dari pupuk tersebut sudah terurai oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah. Nah, apabila teman-teman menggunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi itu di lahan cukup 1 minggu sudah bisa kita tanami untuk tembakau. Kemudian selain dari kotoran hewan, kita juga menggunakan pupuk mungkin subsidi ya, bagi teman-teman yang bisa memperolehnya subsidi, Ponska subsidi. Nah, selain itu ada yang memang rekomendasi khusus untuk tembakau, yaitu Fertila tembakau. Itu memang dikhususkan untuk tembakau, tapi juga dari segi harga agak lumayan ya. Nah, apabila teman-teman menggunakan Ponska subsidi, ini saya juga menggunakan Ponska subsidi untuk dasarannya, akan tetapi jangan lupakan dolomitnya sebelum ditabur kotoran hewan tadi. Kita berikan dolomit, biarkan kurang lebih 3-7 hari, kemudian baru kita tabur kotoran hewannya. Dan apabila tidak difermentasi, maka didiamkan dahulu 2-3 minggu, baru setelah itu kita tabur lagi pupuk mungkin Ponska atau Fertila 1 minggu, baru ditutup kemudian bisa ditanam. Nah, metode seperti ini sebenarnya tidak baku, tidak harus seperti itu, akan tetapi ini meminimalisir terjadinya penyakit pada tanaman tembakau, karena semuanya terjadi menjadi bagus atau tidaknya itu dari olah lahan dan juga pupuk dasarnya. Kemudian setelah ditanam, selang waktu 1-2 minggu kita bisa memberikan pupuk asam amino. Dan juga pada video sebelumnya saya juga sudah membagikan tentang asam amino dan pupuk ultradap. Akan tetapi asam amino itu menurut saya lebih saya haruskan daripada ultradap dan lain sebagainya, karena memang sifatnya asam amino itu menjadi obat penghilang stres pada tanaman pasca pindah tanam. Nah, maka dari itu saya tidak mengharuskan pakai produk merek yang ini, tidak, karena asam amino sendiri di pasaran itu sangat banyak. Ada dari Bayer ada Ambition, kemudian dari MMT ada Premino, dari Amino X ada dari Amino X itu dari Tunas Agro ya itu. Jadi silahkan teman cari asam amino yang mungkin bisa didapatkan
di daerah masing-masing, tidak harus terpacu pada satu produk karena manfaatnya juga sama. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka membuat sendiri juga bisa asam amino, akan tetapi juga memang agak rumit, tapi hasilnya mungkin bisa jauh lebih baik. Nah, kemudian untuk pupuk susulan pertama kita berikan pada umur 1 bulan kurang lebih. Nah, untuk pupuk susulan pertama itu bisa kita berikan urea. Kemudian apabila ingin lebih terpacu lagi, kita bisa menggunakan Mutiara 16, entah itu dari Pak Tani atau dari Mutiara atau dari Cap Tawon dan lain sebagainya, banyak sekali untuk pupuk susulan pertama. Nah, untuk pupuk susulan terakhir nanti akan kita bahas pada video yang akan datang, karena ini juga belum saya berikan pupuk susulan terakhir, ini baru pupuk susulan pertama. Nah, kemudian untuk spraynya, pupuk daunnya yang berikan lewat daun, pupuk foliarnya teman-teman bisa menggunakan Bivolan dari Bayer atau bisa menggunakan Gandasil daun. Kalau saya biasanya saya gunakan semuanya, saya rolling. Untuk Bivolan sendiri 14 hari sekali, kemudian untuk Gandasil daun itu 1 minggu sekali kita rolling. Nah, pastinya untuk ambisennya ini atau asam aminonya itu jangan terlalu overdosis. Kita mengikuti dosis yang tertera saja, 1 musim maksimal 4 kali. Nah, jadi jangan mentang-mentang asam amino bagus untuk tumbuhan terus kita over terus-terusan 1 minggu sekali, itu menyalahi daripada aturan pemakaiannya. Kita gunakan yang pertama setelah pindah tanam, kemudian nanti pada umur 1 sampai 1,5 bulan. Nah, kemudian yang ketiga setelah potong pucuk, itu yang terakhir. Untuk tembakau kalau saya biasanya hanya menggunakannya 3 kali. Terakhir saya gunakan setelah potong pucuk itu, dan sebelum pupuk terakhir ya, itu nanti daunnya itu akan semakin lebar dan tebal seperti itu. Jadi jangan terlalu over dari segi penggunaan asam aminonya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Kita diskusikan tentang pupuk tembakau dari pupuk dasar sampai 50 HST. Nah, untuk pupuk susulan keduanya nanti kita akan bahas lagi, dan kita juga akan membahas tentang pupuk-pupuk daun yang biasa kita gunakan, kemudian dari pengendalian ulat. Nah, mungkin kalau teman-teman mempunyai keluhan apa yang terjadi di lahan teman-teman, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.